Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,3% di level 8.227. Hal ini dikarenakan imbas dari tarif Trump yang diberlakukan untuk China dan juga penurunan dari saham-saham perbankan besar. Sehingga hari ini IHSG ditutup melemah 0,37%, disertai dengan adanya net sell asing di market reguler sebesar 586 miliar. Namun untuk market tuna dan negosiasi ternyata ada net buy 2,8 triliun, sehingga untuk total transaksi asing di all market ada net buy 2,2 triliunan. Untuk kurs rupiah hari ini mengalami penguatan 0,13% di level Rp16.582 per 1 US dollar. Nah, kita coba lihat guys ya, bagaimana pergerakan saham-saham big banks hari ini dan saham apa saja sih yang sekiranya masih kuat dan bertahan untuk kembali uptrend. Oke guys, saham pertama adalah BBRI yang akan kita ulas terlebih dahulu ya. Kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan big banks hari ini. Untuk BBRI ada koreksi 1,8% di level Rp3.660 per saham disertai dengan adanya distribusi yang cukup besar. Terutama investor asing masih mencatatkan net sell yang besar. Ada CCKZ, BKZ, PXAAK sebagai top seller. Sedangkan kita lihat di sisi lain ada retail yang banyak menyerok saham BBRI. Ada XL, YPXC sebagai top buyer, juga ODPD ya di sini. SQMG juga masuk guys. Jadi untuk BBRI kita coba lihat dulu ya berdasarkan net value transaction hari ini. Ternyata asingnya net sell di 265 miliar, jauh lebih besar dibandingkan net sell asing di penutupan Jumat lalu guys. Jadi sebenarnya penurunan BBRI ini bukan hanya imbas dari tarif Trump terhadap China, namun juga sebenarnya dari fundamental perbankannya itu sendiri. Di mana untuk capaian laba bersih bank only pada bulan Agustus 2025 ternyata mengalami penurunan secara year on year minus 16%. Sedangkan untuk month on month-nya naik 6% alias plus 6%. Hasil ini membuat laba bersih untuk bank only BBRI selama 8 bulan di tahun ini mencapai 32,6 triliun rupiah atau minus 10% secara year on year. Nah, jadi teman-teman juga bisa lihat ya, di sini saya menggunakan Stockbit Sekuritas. Jadi teman-teman yang mungkin ingin mendapatkan info ya silahkan ya download aplikasinya dan daftar. Nah, di sini saya sering kali ya bertransaksi menggunakan dua sekuritas. Yang pertama ini adalah Stockbit, yang kedua ya Mirai Aset gitu ya. Jadi untuk informasinya ini sudah sangat lengkap sekali guys. Teman-teman juga kalau misal kurang puas ya bisa langsung download saja PDF-nya, baca-baca sendiri dan simpulkan sendiri. Ini adalah kesimpulannya guys. Jadi laba bank only untuk di Agustus itu rata-rata turun. Ada Bank Mandiri, lalu BBNI juga teman-teman bisa cek. Sedangkan yang naik saya lihat hanya BBCA saja. Jadi untuk BBRI, apakah masih menarik untuk di-buy? Sebenarnya kalau untuk averaging down di level sekarang sih karena sudah berada di support ya, jadi tidak masalah sebenarnya. Karena teman-teman juga mencicil buy. Itu untuk mendapatkan dividen yang lebih besar. Jadi secara teori masih masuk. Meskipun secara fundamental ya memang ada penurunan, ya cukup tertekan lah. Tapi kalau misal teman-teman tujuannya adalah untuk dapat dividen rutin, tidak ada salahnya teman-teman melakukan averaging down. Berbeda untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan swing atau trend following di saham big banks, saya rasa ini belum waktunya guys. Tapi ya terserah, kalau misal mau cicil di harga bawah, mau bottom fishing di harga sekarang ya is okay. Tapi karena saya masih melihat memang, net sell-nya cukup besar dan juga ada potensi untuk jebol support, maka saya lebih baik wait and see nih untuk di saham big banks-nya. Kita lebih ke swing di saham-saham lain yang sedang uptrend dan mungkin bisa dikatakan melakukan trend following juga. Ya karena kita juga menghindari resiko untuk saham-saham yang sudah naik tinggi. Jadi bagaimana nih dengan big banks lain? Kita akan coba ulas terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lihat saham apa saja sih yang menarik untuk esok hari. Ya, hari ini naik ya masih kuat uptrend di saat IHSG turun dan ada potensi lanjut naik untuk besok di hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025.
Oke, jadi untuk BBNI hari ini koreksi juga 1,7% di level Rp3.900 per saham, kembali ke zona support. Jadi ya kalau misalkan ada kenaikan, aji mumpung teman-teman yang sudah take profit, ya pastinya bisa serok lagi di harga bawah. Untuk BBNI hari ini ada small distribution, terutama dari BKYUDR AG dan juga RX sebagai top sellernya. Kita cek untuk BBNI. Hari ini BBNI ternyata net sell-nya berkurang, kemarin di penutupan Jumat itu 71 M, hari ini hanya 29 M saja. Ya oke lah ya, masih bisa dipantau nih untuk BBNI dan semoga tidak jebol support. Karena kalau misalkan jebol support, maka akan turun lebih dalam lagi dan hal itu akan membuat BBNI dan big banks lain berada dalam zona downtrend dalam jangka waktu yang mungkin akan cukup panjang. Lalu untuk Bank Mandiri juga kembali ke zona support ya. Hari ini koreksi 0,4% di level Rp4.230 per saham. Masih ada big distribution, terutama dari investor asing ada YU, BBRX, meskipun beberapa asing lainnya ini terpantau mulai melakukan pembelian di Bank Mandiri. Kita cek untuk BMRI. Hari ini ternyata BMRI-nya masih ada net sell 58,1 miliar. Ya, jadi meskipun hari ini koreksinya tipis, tapi juga masih ada net sell ya. Dan net sell-nya juga tidak terlalu besar sebenarnya. Lalu ada BBCA. Hari ini BBCA juga ikut terkoreksi 1% di level Rp7.325 per saham. Hari ini masih ada big distribution terutama dari ZP, BK, YU dan juga AK ya. Beberapa asing lainnya mulai masuk nih di BBCA dan dibarengi dengan retail. Nanti kita kasih kesimpulan untuk teman-teman ya, bagaimana dengan big banks untuk pandangan hari ini. Nah, BBCA ternyata net sell-nya cukup, lumayan, 159 miliar hari ini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan memang asing ini perlahan-lahan mulai masuk ya, di BBCA dan juga di Bank Mandiri, namun memang tetap masih ada net sell. Tapi ya kita harapkan sih semoga saja, nantinya akan berbalik ya dan asing akan kembali memborong saham big banks. Tapi semisal hal itu terjadi, maka ya kita pun tinggal ikut saja. Kita tinggal beli saham big banks di harga bawah karena kita masih di harga bawah ya. Kita tinggal beli juga big banks-nya nanti ketika asing memborong saham big banks. Tapi selama belum ada net buy, maka teman-teman yang mungkin mau swing, re-entry atau buy on weakness di harga bawah dan juga trend following, ini belum waktunya. Lebih baik wait and see dan mungkin teman-teman lebih baik melihat saham lain yang ada potensi untuk kembali uptrend. Entah apapun katalisnya, tapi saham-saham uptrend dan mungkin ada saham bullish reversal yang minggu lalu pun sempat kita bahas, itu akan memberikan cuan lebih cepat. Nah, kemarin di weekend kita bahas AAD guys, dan ada beberapa investor juga yang request AAD, jadi kemarin kita bahas ya sebelum hari Minggu. Untuk AAD-nya ada kenaikan lagi 1,6% di level Rp7.825 per saham. Kita lihat hari ini memang ada akumulasi yang bagus terutama dari asing, ada AK, DR, KZ, ZP, CCBK dan juga KK. Menarik ya karena AAD ini masih kuat untuk naik guys di saat sebenarnya kemarin yang lebih volatil atau lebih cepat naik itu ADMR. Nah, tapi hari ini, sepertinya coba kita cek ya. Tadi sih saya lihat lagi sideways. Nah, ini kan sideways ya, masih close di harga yang sama. Bahkan asingnya net sell. Untuk Adro juga tadi sempat naik saya lihat, tapi ternyata close-nya terkoreksi 1,4%. Jadi yang masih bagus sih menurut saya AAD ya. Meskipun juga mungkin, teman-teman lain ada yang take profit juga kemarin di ADMR, ya congratulation ya. Kita sama-sama dapat cuan guys di saham-saham yang naik. Untuk ADI, ternyata hari ini asing masih net buy 58,4 miliar. Kenapa saya bilang masih kuat ya, masih bagus karena ya, akumulasi asingnya. Sempat terjadi net sell di tanggal 9 hari Kamis, 134 M dari asing, tapi hari ini terbukti masuk lagi ya. Jadi pembahasan kita di weekend kemarin, alhamdulillah ya meskipun mungkin teman-teman yang re-entry baru cuan 1%-an, ya it's okay lah, bisa diterima dan masih layak untuk di-hold, itu yang terpenting. Lalu kita bahas saham KKGI. Nah, kita bersambung ya ke saham batubara. KKGI tiba-tiba ada kenaikan yang signifikan. Hari ini naik 13,9%, bahkan sempat lebih ke area high di 408 per saham.
close di Rp392 per saham untuk hari ini. Ada normal akumulasi terutama dari AZ dan juga KK. Kita cek dulu ya untuk KKGI. Berdasarkan transaksinya hari ini, ternyata asing net sell 1,5 M saja. Ya, tidak terlampau besar lah sebenarnya untuk jualan asing di KKGI. KKGI sebenarnya sempat naik guys di tanggal 9 Oktober, breakout ya di atas MA50, tapi saya tidak mau ikut FOMO ya di tanggal tersebut guys. Meskipun memang closingnya naik 5%, ya 5,5% ini bisa breakout juga. Kita masih pantau-pantau aja sebenarnya di hari Kamis, hari Jumat juga sama, ini kan masih cukup sideways ya. Tapi hari ini ketika kita masuk, alhamdulillah langsung cuan ya, karena naik 13,9%. Jadi di porto kita langsung hijau, ya ini salah satu praktek ya untuk kita beli langsung cuan alias trend following di saham yang memang memiliki volume yang besar. Sebenarnya ketika sesi 1 atau sesi 2 itu sudah terlihat guys. Dari sisi volume transaksi ketika ada peningkatan yang drastis, maka sebenarnya kita bisa masuk gitu ya. Apalagi kan sahamnya memiliki fundamental yang bagus. Nah, ketika kita sudah entry buy lalu langsung cuan, itu tandanya kita sedang melakukan trend following. Dan yang kita praktekkan pun ini adalah strategi untuk beli di saat bullish reversal. Ya lagi-lagi, meskipun kita tidak dapat harga terendah ya, mungkin kalau misal teman-teman berekspektasi untuk buy sesaat sebelum naik, saya rasa akan cukup mustahil. Meskipun teman-teman mungkin punya di harga 320-an, ya 320 ini kan area terendahnya nih. Meskipun teman-teman punya di 320, tapi saya yakin teman-teman ada fase menunggu beberapa hari. Dan ya teman-teman lihat juga KKGI-nya bertahan di zona sideways. Sempat naik, turun lagi, sempat naik, turun lagi. Bahkan mungkin kalau yang nggak sabaran, itu bisa saja goyah ya. Bisa saja jualan. Tapi, kalau misal teman-teman belinya adalah ketika ada bullish reversal, maka peluang untuk lanjut hold itu lebih besar karena kita yakin masih ada peluang untuk naik. Nah, jadi kenapa nih kira-kira KKGI-nya naik? Ternyata hari ini ada pemberitaan yang cukup bagus, di mana ada salah satu pemegang saham atau pengendali mungkin ya dari KKGI, yaitu Energy Collier yang membeli 1,85 miliar saham KKGI alias ada buyback saham nih. Jadi ya salah satu katalis yang sering kita lihat ya adalah ini guys. Dan hal ini pun juga bukan hanya terjadi di KKGI tapi di saham-saham konglomerasi biasanya. Saham-saham konglo ketika terjadi buyback itu harga sahamnya biasanya melambung cukup tinggi. Bahkan katalis positif lainnya pun bisa membuat saham konglomerasi itu bisa naik tinggi ya. Kita lanjut ke UNTR. Nah, sebenarnya yang hari ini mampu bertahan untuk uptrend adalah saham-saham di sektor emas karena harga emas kembali all time high, lalu juga saham sektor CPO. Ya, karena harga CPO-nya juga sedang di harga tinggi, guys. Jadi wajar naik. Jadi untuk salah satu yang memiliki tambang emas ada UNTR. Selain dari bisnis-bisnis emas lainnya ya, Antam, HRTA, Arci, BRMS yang hari ini juga naik, ada UNTR yang ternyata naik 1,5% di Rp26.000 per saham. Cukup bagus, ada akumulasi terutama dari RX, BBTP, ZP, dan juga AK. Retail terpantau jualan di UNTR. Ya, semoga profitnya besar ya, kalau misal teman-teman sudah ambil dari harga bawah. Untuk UNTR ada net buy lagi hari ini 48 miliar dan melanjutkan fase akumulasi asing sejak di minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya UNTR ini masih sangat layak untuk teman-teman hold. Next kita lanjut bahas AMRT. Nah, kemarin di weekend sempat banyak sekali teman-teman yang request ya. Kita sebagian itu sudah kita bahas guys di hari Jumat dan terakhir itu Sabtu ya. Itu rata-rata ya saham fundamentalnya sudah kita bahas di 2 hari tersebut. Seperti contohnya ISAT itu sudah sempat kita bahas meskipun ya hari ini turun gitu ya. Lalu AMRT juga sebenarnya minggu lalu sempat kita bahas juga. Saya melihat adanya tanda reversal. Meskipun di hari apa guys ini ya, di tanggal 7 Oktober ini turun lagi guys 3%. Tapi teman-teman perhatikan secara jangka pendek kita juga sempat bahas ini jangka pendeknya bagus sekali, masih bisa mempertahankan fase uptrend.
Dan hari ini tiba-tiba naik 7,7%, close di Rp2.090 per sahamnya. Nah, jadi kalau nanti, ada normal correction ataupun ada, seperti ini ya. Nah, seperti fase yang saya mark di sini, ini ada, tanda 2 hal sebenarnya. Bisa AMRT ini konsolidasi untuk naik, bisa juga konsolidasi untuk turun. Tapi, jika ternyata nantinya AMRT ini masih gagal breakout, ini kan patokannya di MA50 guys. Patokannya di sini ya, sebenarnya di 2130. Jika ternyata saham ini gagal untuk breakout di atas MA50 dan sideways-nya pun malah turun ya, dia malah, ada potensi untuk turun, maka ya peluang besarnya adalah turun terlebih dahulu. Dan apabila dia jebol atau breakout di bawah support, di bawah 2000, di bawah 1.900 ya, maka ada potensi untuk turun lebih dalam. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman melihat AMRT ini masih kuat untuk naik, dibarengi dengan adanya akumulasi yang konsisten dari asing, maka saham ini adalah saham bullish reversal yang sangat layak untuk beli di harga sekarang dan juga untuk di hold. Buy and hold ya, karena ini merupakan salah satu saham yang fundamentalnya cukup kuat. Akumulasinya juga bagus guys, terutama dari asing, KZ, BKZ, PRXAK ini bagus sekali ya hari ini net buy-nya, dan retailnya jualan lagi hari ini di AMRT. Hari ini akumulasi asingnya pun lebih besar dibandingkan minggu lalu. Minggu lalu kita sempat melihat ada net buy di tanggal 2 Oktober, itu 40 M, hari ini lebih besar bahkan 79,1 miliar. Dengan kenaikan 7%, kita cukup yakin ada potensi untuk bisa lanjut naik lagi dari saham AMRT ini. Oke guys, kita coba rekap ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing. Ada BRMS, lalu ada INRG, AMRT, Antam, Archie, AADI, UNTR, Astra International, Brand, PTRO, JPFA, Medco, Indi, ada saham emas juga, lalu ada PSAB, MBMA, NCKL, AALI, dan juga Telkom. Sedangkan saham yang paling banyak didistribusi asing ada BBRI, CDIA, WIFI, BBCA, BRPT, Cuan, Koin, lalu ada Aman Mineral, Bank Mandiri, CBDK, Tepia, ada BBNI, lalu kita lihat juga ada INKP, GIA, BBTN, lalu ada Ratu, TB, XCL, dan Goto. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.